Cahengan. Putri kecil hilang, haruskah kita beritahu Kaisar? Tidak bisa, kondisi Kaisar sekarang tidak akan tahan. Bagaimana dengan Pangeran Nanchuan? Bisakah dia mencari putri kecil? Kamu sangat kesakitan? Sangat terlihat, Aku akan menceritakan sebuah kisah. Dulu saat aku sakit, ibuku selalu menceritakan kisah untukku. tidak mau dengar. Dahulu kala, di langit tidak ada bulan maupun bintang. Saat matahari terbenam, bumi menjadi gelap gulita. Di bawah langit malam, ada sebuah gubuk jerami, di dalamnya tinggal seorang anak laki-laki dan perempuan. Mereka saling mencintai, setiap kali anak laki-laki pergi berburu ke gunung. Anak perempuan akan duduk di depan pintu menunggunya, tak peduli seberapa larut. Menunggu anak laki-laki kembali dan mencium pipinya. Suatu malam, angin dingin bertiup kencang. Anak laki-laki itu benar-benar tidak kembali. Anak perempuan mengira anak laki-laki mengalami kecelakaan, hatinya terus menangis dan menangis. Air matanya terbang ke langit, berubah menjadi bintang-bintang. Anak laki-laki yang tersesat di gunung melihat bintang-bintang ini. Dia mengikuti bintang kecil itu dan menemukan jalan pulang. Tapi sudah terlambat, anak perempuan telah meninggal karena terlalu sedih. Setelah meninggal, anak perempuan berubah menjadi bulan. Sejak itu, di langit ada bulan dan bintang. Kemanapun anak laki-laki pergi, bulan dan bintang mengikutinya. Anak laki-laki itu tidak pernah tersesat lagi. Siapa yang memberitahumu semua ini? Ibuku yang menceritakannya. Aku tidak tersesat, hanya lelah dan butuh istirahat sebentar. Kamu lebih baik diam, kalau tidak, aku akan membuangmu ke gunung untuk dimakan serigala. Dan jangan meniru kekasih kecilmu itu. Menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Jika kekasihmu tidak bisa kembali dari gunung, hancurkan gunung itu. Kenapa tidak takut padaku lagi? Ibuku bilang kamu orang baik. Kalau begitu, aku akan berusaha menjadi orang baik. Panggil aku ayah. Cepat istirahat. Yaner, sampai kapan kamu akan menyembunyikan ini dariku? Kaisar, Yaner, aku tidak merawat Chenger dengan baik. Yaner. Aku tidak menyalahkanmu. Jika ada yang sengaja melakukannya, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu sudah melakukan banyak hal. Aku sangat berterima kasih padamu. Yaner. Aku harap kamu tahu. Kita adalah satu keluarga. Banyak hal dan banyak waktu. Jangan kamu yang menanggung sendiri.
Pemandangan ini sungguh penuh kasih sayang. Abu, Chinger. Chenger, kamu baik-baik saja? Chinger, jangan lari-lari lagi ya. Nanti ibumu khawatir lagi. Ibu, Chenger baik-baik saja. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kebahagiaan keluargamu. Aiwan, Chinger hari ini kaget. Kamu tinggal di sini untuk menemaninya. Kamu akhirnya bukan bulan bagiku lagi. Tinggallah di sini. Aiwan, maaf. Abu, Chenger, jangan takut. Ibu hari ini akan menemanimu di sini. Tidak kemana-mana. Yenner. Aku bisa memiliki kamu. Sanggamem buatku tenang. Yang Mulia terlalu serius. Aiwan, Kamu memanggilnya Ayuan, tapi selalu hanya memanggilku Yang Mulia. Yang Mulia. Yenner, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Tolong kamu bantu merawat Chinger. Yenner, aku tahu kamu tidak terlalu tulus padaku. Tidak apa-apa, aku bersedia mempertahankan kepura-puraan ini. Biarlah hari ini berlalu seperti ini. Kenapa Yang Mulia? Masih bertahan di Istana Suyang? Apa hubungannya denganku? Aku terlalu banyak urusan. Kembali. Menemukan ada aktivitas lain di Istana Suyang. Hancurkan itu. Hankerken. Cepat pergi. Baiklah. Yang Mulia, pasukan Nanchuan telah mengepung Istana Suyang. Adikku ini masih tidak bisa tenang. Bagaimana dengan Limomo? Yang Mulia, tenang saja. Sudah diatur oleh pengawal rahasia untuk diselesaikan. Ketaken. Paduka Yang Mulia, hamba bodoh, tidak mengerti maksud langkah Yang Mulia ini. Apakah Anda pernah mencintai seseorang? Hamba tidak mengerti. Jika Anda pernah mencintai, maka Anda akan memiliki kelemahan.
seperti bendera yang tertiup angin. Dengan sentuhan ringan, ia akan bergerak mengikuti angin, mengarah kemanapun yang dituju. Jika demikian, bukankah Yang Mulia seharusnya mempromosikan hubungan baik antara Nyonya dan Raja Nanchuan? Bagaimana bisa? Hamba terlalu banyak bicara. Yaner hanya bisa menjadi milikku. Dia Yunyuan tidak layak mendapatkan cinta Yaner. Chenger menderita. Ini kesalahan ibu, tidak merawatmu dengan baik. Ibu, Chenger tidak menderita. Paman Kaisar melindungi Chenger. Dia orang baik. Paman Kaisar. Seseorang menembakkan banyak panah terbang ke sini. Paman Kaisar memelukku, dia terluka, Chenger baik-baik saja. Dia terluka. Ibu, jangan khawatir, Chenger baik-baik saja. Chenger kita diberkati oleh langit, pasti ada orang hebat yang membantu, di masa depan juga tidak akan ada masalah. Kalau begitu, apakah Chenger bisa memberitahu ibu sekarang? Siapa yang membawamu pergi malam itu? Limomo adalah orang kakak perempuan. Bagaimana bisa? Menurut Chenger, Ayuan muncul di istana Suyang saat itu. Bukanlah kebetulan. Ibu, ada apa? Tidak apa-apa. Chenger, kamu hari ini juga lelah, tidurlah lebih awal. Ibu akan datang menemuimu lain kali. Ayo. Melakukan ini tidak akan menyelesaikan masalah pengepungan kota. Kali ini, pasukan Nanchuan langsung masuk ke ibu kota untuk memadamkan kekacauan. Namun malah mengepung kota. Pasti ada rumor di masyarakat. Penguasa dunia, Yuan, mungkin akan menggantikan. Jika demikian, Yang Mulia. Hanya saja, mengapa melakukan ini tidak akan menyelesaikan masalah pengepungan kota? Juga tidak akan melemahkan kekuatan Ayuan. Satu-satunya kegunaannya adalah membuktikan kesalahannya, membuatnya tidak bisa lolos dari omongan orang. Jika Nyonya masih ingin mencari tahu tentang perjalanan hamba kemarin, silakan pulang saja, hamba dan Nyonya belum cukup akrab untuk bisa saling curhat. Nyonya, pangeran sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Bagaimana kalau kita coba lain kali? Apakah kamu hanya memiliki sedikit kesabaran untukku? Nyonya datang hari ini, apakah ingin memaksaku untuk mengakui penculikan Yuan Chengan? Apakah lukamu sudah membaik? Apa?
Aku sudah mendengar dari Cenger. Kamu terluka saat menyelamatkannya. Jadi aku sengaja datang untuk menemuimu. Dan juga mengucapkan terima kasih atas nama Cenger kepada paman kerajaan ini. Nyonya memang sibuk dengan urusan penting. Hari ini datang, bukan hanya untuk menanyakan lukaku, kan? Hari ini aku datang, memang ada satu hal yang ingin ku minta. Katakanlah, meskipun aku belum tentu akan menyetujuinya. Karena pangeran sudah sembuh, aku ingin meminta pangeran untuk menarik pasukan. Meninggalkan ibu kota dan kembali ke wilayah kekuasaanmu. Apa katamu? Krisis di ibu kota sudah teratasi. Pasukan Nancuan Wang yang ditempatkan di sini sudah tidak diperlukan lagi. Aku ingin meminta pangeran untuk meninggalkan ibu kota dan kembali ke wilayah kekuasaanmu. Suyan? Apakah aku terlalu memberimu muka selama ini? Awalnya meminta pangeran datang adalah untuk menyelesaikan krisis di ibu kota. Sekarang ibu kota sudah aman. Pangeran juga tidak perlu tinggal di sini lagi. Suyan? Kamu menganggap aku sebagai apa? Apakah aku pelayan istana yang bisa kamu perintah sesuka hati? Atau anjing yang hanya patuh padamu? Aku adalah Dayu Nancuan Wang yang terhormat. Apakah aku akan mengikuti perintah seorang wanita? Mengapa kamu berpikir, aku akan membiarkan kamu memanggilku sesuka hati dan mengusirku sesuka hati? Pangeran tidak ingin menarik pasukan. Apakah seperti kabar yang beredar? Ingin membunuh saudara dan merebut kekuasaan untuk naik tahta? Suyan? Di hatimu, aku begitu buruknya? Kamu bahkan tidak memberikan setengah kepercayaan padaku. Aku salah menilaimu. Hari ini kamu datang hanya ingin menyelidiki pergerakanku. Membuktikan aku menculik Yuan Chengan. Untuk membantu Yuan Yingren secara sah menyingkirkanku. Benar, kan? Orang-orang terus membicarakan, Nancuan Wang Yuan memiliki niat jahat. Menggerakkan pasukan untuk mengepung istana dan memaksa kaisar turun tahta, berniat menggantikannya. Gosip itu menakutkan, aku harus berhati-hati. Jika aku memilih untuk tidak pergi, jika aku memilih untuk memperebutkan tahta ini, Suyan, apa yang akan kamu lakukan? Kemarahan seorang pangeran bisa membuat ratusan ribu orang tewas. Meskipun aku tidak memiliki kekuatan sehebat pangeran, tapi aku juga bisa membuat darah tertumpah di depanku. Jika pangeran tidak percaya, silakan mencoba. Baik. Kata-katamu bagus. Suyan. Kata-katamu bagus. Seharusnya aku sudah menyadarinya. Orang bisa berubah dalam waktu singkat. Apalagi dalam waktu 5 tahun.
Segala sesuatu di dunia ini selalu berubah. Keadaan berubah, perasaan berubah, orang pun berubah. Kamu berubah, aku pun berubah. Baik. Jika Nyonya memintaku pergi, aku akan pergi. Tapi Suyan, apa yang kamu janjikan padaku belum kamu berikan. Jika aku pergi seperti ini, aku tidak akan rela. Suyan, apakah kamu ingin ingkar janji? Apa artinya ingkar janji? Yuan, kamu sendiri yang terlalu lemah. Kamu sendiri yang tidak tega. Aku sudah memberimu kesempatan. Benar. Aku terlalu lemah. Terlalu naif dan rela dimanfaatkan. Kalau begitu, Nyonya, berikan aku satu kesempatan lagi. Agar aku bisa pergi tanpa penyesalan. Kali ini aku tidak akan lemah lagi. Sudahlah. Sebelum aku berubah pikiran. Pergilah. Kalau begitu, semoga pangeran menepati janjinya. Setelah luka sembuh, bawa pasukan kembali ke selatan dan keluar dari ibu kota. Pasukan Nanchuan yang mengepung Istana Suyang sudah mundur. Yenner, Yang mulia, ini saya. saya tidak tahu Yang mulia tiba-tiba datang ke sini. Tidak apa-apa, belakangan ini banyak urusan sepele. Membuat meripot. Gomong. Bagaimana dengan Chenger? Chenger terganggu. Belakangan ini bahkan dalam mimpi pun seperti burung yang ketakutan. Yang mulia, sebaiknya jangan memanggil Chenger lagi belakangan ini. Yenner, mengapa kamu berkata begitu?
di usia muda seharusnya bebas dari kekhawatiran. Tapi dipaksa terlibat dalam perselisihan ini. Menjadi pion dalam perebutan kekuasaan orang lain. Yaner, apa maksudmu dengan perkataanmu ini? Apakah kamu tahu siapa dalang di balik percobaan pembunuhan ini? Tidak tahu. Menurutmu, bisakah kali ini membantu pengawal istana menyelidiki dalang pembunuhan ini? Jika dalang ini berkedudukan tinggi dan ambisius. Bagaimana seharusnya Yang Mulia bertindak? Yaner, maksudmu? Apakah itu Pangeran Nanchuan? Tidak mungkin Pangeran Nanchuan. Chenger adalah keponakannya. Meskipun Pangeran Nanchuan haus darah dan suka bertarung, perwadak flamboyan, tapi pasti tidak mungkin melukai kerabat dekatnya. Jika dia benar-benar ingin merebut kekuasaan, maka saat dia memasuki kota, dia bisa langsung membunuh saya. Yaner, saya tahu. Ada ketegangan antara kamu dan Pangeran Nanchuan. Tapi, Yang Mulia, saya tidak pernah bilang. Dalang di balik ini adalah Pangeran Nanchuan. Mengapa Yang Mulia begitu buru-buru membelanya? Atau apakah Yang Mulia ingin menyembunyikan sesuatu? Yaner, apa maksudmu ini? Yang Mulia, seharusnya kamu tidak melibatkan Chenger. Keluarga kekaisaran. Banyak hal yang sangat kecil dibandingkan dengan negara. Seperti permata di mahkota dan pasir di tangan. Tidak bisa disamakan. Apakah kamu masih ingat wasiat kakakmu? Apakah kamu masih ingat Chenger adalah darah dagingmu? Bagaimana mungkin saya lupa? Tapi saya... Aku sama sekali tidak mungkin menyakiti Chenger. Tapi Yaner, aku punya satu pertanyaan untukmu. Silakan, Yang Mulia. Aku tahu. Kamu dan Pangeran Nanchuan sudah saling mencinta sejak kecil. Jika bukan karena wasiat Waner, bagaimana mungkin kamu meninggalkannya dan masuk ke istana? Aku ingin bertanya, apakah kamu pernah menyesal sampai sekarang? Bahkan hanya sekali saja. Apakah kamu ingin meninggalkan semua yang ada sekarang? Semua yang ada. Dan kembali ke sisinya? Antara aku dan Yuan, semuanya sudah berlalu. Yaner, aku benar-benar ingin mempercayaimu sekali lagi. Tapi sejak Ayuan masuk ke kota, rumor terus bermunculan. Aku memang sakit, tapi tidak tuli.
Sejak aku masuk ke istana, semua hal selalu mengutamakan Yang Mulia dan Chenger. Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi keselamatan Yang Mulia dan Chenger. Aku tidak punya rasa bersalah. Jika kamu benar-benar mengikuti wasiat Waner, kamu tidak akan meragukanku. Saat makan tadi, Chenger pernah memberitahuku. Sebelum dia terbangun di sisi Pangeran Nanchuan, orang terakhir yang dia lihat adalah Li Momo. Jika aku tidak salah ingat, Li Momo adalah orang yang mulia. Jika Li Momo yang kamu sebutkan adalah orang yang sama dengan yang aku maksud, maka aku juga bisa menghilangkan keraguan di hatimu. Apa maksudmu? Sejak Chenger hilang, aku sudah mengerahkan semua orang di istana untuk menyelidiki siapa yang mengunjungi istana Suyang pada hari itu. 1 jam yang lalu mereka memberitahuku. Setelah Chenger hilang, Li Momo menghilang tanpa jejak, tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Apa? Aku pikir, sejak musuh menyerbu kota, Li Momo sudah disuap oleh penjahat dan bersembunyi sampai sekarang, memanfaatkan Chenger untuk memicu konflik di antara kami bertiga saudara, membuat kami berdua saling bertengkar, sehingga bisa dengan mudah mengalahkan kami sekaligus. Jika ini penjelasannya, masuk akal tentang orang di balik layar. Tujuan menculik Chenger. Tapi mengapa aku? Yue Yingren, kata-kata tulusmu ini. Seberapa banyak yang benar, seberapa banyak yang palsu? Yener. Kita sudah bersama selama 5 tahun. Sampai saat ini, kamu masih tidak mau percaya padaku sekalipun. Tidak apa-apa. Raja memang tidak punya perasaan, kamu tidak percaya padaku. Itu wajar. Tapi jika Waner masih ada, mungkin tidak akan seperti ini. Mengapa Chenger masih ingat kejadian sebelum meninggalkan istana? Ya, ini kelalaian saya. Tidak mengawasi Li Momo saat memberikan obat. Li Momo setia melayani tuannya seumur hidup. Keluarga dan dia akan dimakamkan dengan layak. Saya menerima perintah. Chenger sudah lama tidak makan bersamaku. Jemput Chenger ke sini. Baik. Istana sudah bukan tempat yang aman lagi. Chenger tinggal di sini hanya akan terlibat dalam lebih banyak bahaya. Apapun yang Yue Yingren dan Yue Yuan rencanakan, aku harus segera bersiap.
Naonya, Di mana Chenger? baru saja Kaisar mengirim orang ke Istana Suyang, membawa pangeran kecil pergi. Lalu mengapa kamu tidak ikut? Kaisar menyuruh hamba menunggu di sini, untuk memberitahu Nyonya tentang keberadaan pangeran kecil, agar Nyonya tidak khawatir. Ada apa dengan Nyonya? Tidak ada apa-apa. Naonya, Yue Yingren membawa Chengan pergi. Nyonya juga pergi ke istana Yangju. Suyan, apapun yang kamu rencanakan, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Mau kemana? Menonton pertunjukan. Berhenti. Yenner, You. Apa yang sedang Baginda lakukan? lihatlah. Chenger begitu nakal. Butiran nasi di wajahnya menempel, dia tidak menyadarinya. Chenger tidak sopan, ini kesalahan saya dalam mendidik. Tubuh Baginda sangat berharga. Kedepannya, biarlah saya yang melakukan hal seperti ini. Chenger masih dalam usia yang nakal. Dia perlu lebih banyak pengawasan dari Yenner. Bagaimana dia bisa menjadi raja suatu hari nanti? Chenger tidak ingin jadi kaisar, ayah saja yang jadi. Chenger, apa yang kamu katakan? Baginda diberkati dengan keberuntungan dan energi naga. Pasti akan cepat sembuh. Yenner, jangan gunakan cara menghibur anak kecil untuk menghibur saya. Saya tahu kondisi tubuh saya sendiri. Justru saya berharap ketika saat itu tiba, saudara saya, Ayuan, bisa merawat dengan baik raja muda ini. Baginda, Chenger masih kecil. Jangan katakan hal-hal seperti ini di depannya lagi. Dia akan tumbuh dewasa. Dia akan mengerti. Apa itu takdir hidup dan mati? Apa itu nilai dari hati manusia? Jika dia berada di posisi raja, dia akan mengerti maksud saya. Chenger, ayahmu perlu istirahat. Ikut ibu kembali ke istana Haning untuk melanjutkan makan. Baik, Ya. Yenner, bagaimana kalau kita sekeluarga makan bersama di sini? Setiap hari saya makan sendirian. Bahkan makanan lezat pun terasa seperti sisa makanan dingin di mata saya. Apakah kamu sungguh tega membiarkan saya makan sendirian? Chenger sudah beberapa hari tidak memeriksa pelajaran. Sangat tidak bisa ditunda. Suatu hari nanti saya pasti akan membawa Chenger untuk menemani Baginda makan. Yenner, jika kamu tidak tinggal hari ini, maka Chenger tidak akan bisa makan lagi di masa depan. Chenger, ayo ke sini, ayah. Kita temani ibu. Bagaimana kalau kita sekeluarga makan bersama di sini? Baik. Yenner, Ibu. Baiklah, Chenger. Mari kita makan di sini dulu. Setelah makan, kita ikut ibu kembali ke istana.
Chenger. Ini udang kesukaanmu. Makan juga tahu ini. Benar-benar pemandangan keluarga yang harmonis. Ayuan datang. Kalau sudah datang, mari makan bersama kami. Sepertinya hari ini kakak kaisar tidak benar-benar ingin makan dengan saya. Peralatan makan yang sudah disiapkan sebelumnya, sama sekali tidak ada bagian untuk saya. Kita tidak pernah bersama. Itu kelalaian saya. Beberapa hari yang lalu saya baru menyelamatkanmu. Mengapa hari ini melihat saya tidak menyapa? Siapa yang mengajarkanmu tata krama? Sangat tidak sopan. Paman Kaisar, Baru beberapa hari tidak bertemu, sudah bertambah berat lagi. Harus diet, ikut saya kembali ke kemah latihan. latihan, Yaitu memimpin ribuan pasukan berlaga di medan perang. Merebut kembali wilayah yang hilang dan memenangkan pertempuran. Ibu, saya ingin bermain dengan Paman Kaisar. Chenger, jangan nakal. Chenger. Chenger adalah putra mahkota. Dia harus belajar cara menjadi raja. Jika pergi bersama Raja Nanchuan, itu pasti akan mempengaruhi pelajarannya. Dengan saya di sini, apa yang perlu dia pelajari tentang cara memerintah? Jika tidak ada saya, Dayu sudah lama tidak ada. Apalagi belajar teori perang di atas kertas. Camo. Pergi. Raja Nanchuan. Apa yang kamu lakukan sekarang? Apakah ingin meniru leluhur? Mengendalikan kaisar untuk memerintah para bangsawan? Kakak kaisar tidak menyebutkan, saya malah lupa. Belakangan ini banyak rumor di istana. Jika begitu, saya akan membuktikannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya tidak ingin melakukan apa-apa. Saya hanya tahu. Apapun yang ingin kamu lakukan, saya tidak akan membiarkanmu berhasil. Yenner. Keadaan seperti sekarang ini. Apakah kamu sudah puas? Apa maksud yang mulia? Apa maksudku? Kamu pikir aku ingin menyakiti Chenger? Tapi kamu malah membiarkan Pangeran Nanchuan membawa Chenger. Jika terjadi sesuatu pada Chenger, bagaimana kamu akan menjelaskan kepada Waner? Sudahlah. Chenger percaya pada Ayuan. Kalau begitu, aku juga berharap dia tidak akan melampiaskan ketidakpuasannya pada kita berdua. Ke anak-anak. Yang mulia benar. Tapi aku pikir, dibandingkan dengan luka yang akan diberikan Yuan padanya, eksploitasi dari orang terdekat lebih sulit diterima, bukan? Hamba mohon diri.
Yang mulia, mohon tenang. Setelah kejadian hari ini, Yue Ningren dan Aiwan benar-benar bermusuhan. Jika bukan karena aku, Dayu sudah lama hilang. Apa sebenarnya yang ingin pangeran lakukan? Aku tidak ingin melakukan apa-apa. Aku hanya tahu. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Siapa yang lebih hebat, aku atau gurumu? Tentu saja kamu. Baguslah, nak. Memilih pedang kayu yang aku ukir sendiri dulu. Paman Kaisar terlalu memuji, Chenger sangat menyukai pedang ini. Bolehkah diberikan kepada Chenger? Apa yang dikatakan ibumu kepada Chenger? Jangan sembarangan meminta sesuatu dari orang lain. Sudah puas bermain? Ikut aku kembali ke istana. Ingin memiliki pedang ini? Ingin memiliki pedang ini. Kalau kamu bisa mengalahkanku, aku akan memberikannya padamu. Ibu, Chenger ingin bermain dengan Paman Kaisar. Pangeran pasti sibuk dengan urusannya. Jangan biarkan Chenger mengganggu di sini. Nyonya, apakah kamu ingin membuang jembatan setelah menyeberangi sungai lagi? Apakah dia sengaja membawa Chenger? Chenger, kamu baik-baik saja? Hanya pantatku yang sedikit sakit. Anak ini masih kecil, tidak bisakah kamu lebih lembut? Di medan perang, di hadapan hidup dan mati. Orang yang ingin membunuhnya tidak akan peduli dia masih anak-anak. Dia sebagai calon raja. Kamu bahkan tidak tega memberinya sedikit kesulitan. Benar, ibu yang terlalu sayang malah merusak anak. Masih mau bertarung? Bertarung. Ebu. Paman, kamu kalah. Kamu baik-baik saja. Ibu sedang mengkhawatirkan saya? Tenaga seorang anak saja bisa melukai kamu. Sang dewa perang ternyata hanya segitu. Kamu ini selalu menekan lukaku. Maaf Paman, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, katakan saja. Bagaimana kamu tahu aku terluka? Paman hampir tidak menggunakan sisi kanan saat bertarung denganku. Jadi Chenger menebak. Memang anaknya Yue Ningren. Masih kecil sudah tahu menyerang kelemahan musuh. Aku akan melihat lukamu. Huli. Luka pangeranmu.
Aku dan Ibu Ratu perlu membicarakan sesuatu. Bawa anak itu pergi. Chenger, kamu pergi dulu. Hati-hati. Suyan. Aku melukaimu? Tidak. Ibu sekarang sudah tenang saat membantu orang. Kalau tidak mau mati, diam saja. Pergi sana. Siapa kamu sebenarnya? Bangun, hei. Aku saja tidak takut, kamu takut apa? Kalau kamu berani lari, aku akan membunuhmu. Mudah sekali dibohongi, percaya apa saja. Jangan menangis, siapa namamu? Susuyan. Luka belum sembuh sudah mau jadi pahlawan. Ibu sedang mengkhawatirkan saya? Bukankah seharusnya berharap aku cepat mati? Sehingga Yuan Yingren bisa mengambil kembali kekuasaan militer Nanchuan dan menyelesaikan masalah dunia. Suyan, kamu gila? Berhenti berdarah, pangeran, tahan sedikit. Sudah, tidak apa-apa, aku pergi dulu. Suyan, mengapa kamu tidak percaya padaku? Aku tahu kamu memiliki hati yang waspada terhadap orang lain. Hati yang waspada terhadap orang lain memang diperlukan. Tapi aku ingin mengatakan, hati yang waspada kamu terhadapku. Apakah juga berlaku untuk Yuan Yingren? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Maka apa yang ingin kamu lakukan? Juga tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin di tengah kekacauan ini, mencari jalan keluar untuk Chenger. Soal kekuasaan, silakan kamu berebut, itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi bagaimana jika yang aku rebut bukan hanya tahta? Kamu, Aku ini orang yang serakah.
Kerajaan dan kecantikan, aku ingin semuanya. Keserakahan yang berlebihan bisa merugikan. Hati-hati pangeran, jangan sampai menyesal. Aku akan menikmatinya dari awal. Paman Kaisar, Ibu. Kamu bahkan tidak bisa menjaga seorang anak kecil. Dia sendiri yang ingin mencari nyonya. Ibu, bagaimana kabar Paman Kaisar? Berkat kamu dan anakmu, aku belum mati. Paman Kaisar, apakah kamu menepati janji? Apa? Untukmu. Terima kasih, Paman Kaisar. Luka Cenger belum sembuh. Tidak apa-apa. Ayo kita pergi berlatih pedang. Setuju? Ya, baiklah. Ayo. Cenger, Ayuan, jangan berisik. Paman Kaisar. Cenger, hati-hati. Sudah, jangan berisik lagi. Meng Chuang, lihatlah. Apakah mereka bertiga lebih mirip keluarga kecil? Dengan begitu, sepertinya aku justru seperti orang yang tidak diperlukan. Yang mulia, Nyonya dan pangeran kecil juga terpaksa melakukan ini. Terpaksa? Sekarang Nanchuan Wang memegang kekuasaan besar. Pangeran kecil juga dijadikan sandera. Nyonya melakukan ini untuk melindungi pangeran kecil. Melindungi yang mulia. Ya, Yaner juga melakukan ini untukku. Percayalah. Baik. Suyan, mengapa kamu tidak percaya padaku? Hari ini mengganggu pangeran. Tunggu sampai Cenger bangun. Aku akan membawanya kembali ke istana Hanning. Apakah kamu pikir membawanya kembali ke istana Hanning akan lebih aman daripada di sini bersamaku? Ternyata dia tahu semuanya. Atau mungkin kamu dari awal tidak pernah percaya padaku. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Aku tidak ingin suratku menjadi tanda kematianmu. Yuan. Jangan goyahkan aku lagi.
Berani-beraninya kamu mendorongku. Kali ini. Apapun yang kamu katakan. Aku tidak akan melepaskanmu lagi. Kamu bilang niat Lu Kuogong untuk menyerah, seberapa tulus dan seberapa palsu? Lu Kuogong ini, di istana terkenal sebagai orang yang pandai bicara dan pelin-pelan. Tidak menutup kemungkinan dia sedang menguji kita, hanya saja. Hanya saja apa? Hanya saja di luar kota ada banyak pemberontak. Dia juga memiliki pasukan yang kuat dan terlatih. Jika dia bisa bersekutu dengan kita, pasti lebih banyak untungnya daripada ruginya. Dan di surat itu dikatakan, dia telah mengirim putrinya ke istana sebagai sandera untuk menunjukkan tekadnya. Lu Kuogong benar-benar sedang memainkan permainan besar. Bagaimana dengan putrinya? Kalau dia ingin memulai permainan, maka kita akan ikut bermain. Lihat saja apa yang sebenarnya dia rencanakan. Awasi dia dengan ketat. Laporkan jika ada sesuatu. Baik. Yang mulia, orangnya sudah sampai. Yang mulia, sudah lama tidak bertemu. Yue, tak kusangka trik kecantikanmu juga bisa gagal suatu hari. Manusia bisa salah, kuda bisa tergelincir. Kali ini masuk ke istana lagi. Pasti akan membalas penghinaan itu. Yue, aku pikir di masa depan, kamu tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Kamu seharusnya tidak menyakiti Yaner. Yaner adalah satu-satunya ratuku. Mengkuang di beritahu Lu Guogong. Ye Ruyu dibunuh oleh Raja Nanchuan. Minta dia untuk bersabar. Ja. Yu Erku. Yu Wenyuan. Aku pasti akan membuatmu membayar dengan darah. Tadi malam, Meng Chuang bertemu dengan Lu Guogong, dan Ye Ruyu sudah meninggal. Apakah mungkin Meng Chuang sudah lama berniat memberontak? Ingin bekerja sama dengan pemberontak untuk membunuh kaisar. Chuli, kamu masih terlalu muda. Meng Chuang adalah pejabat setia yang terkenal di istana. Keluarga kami telah membantu raja selama beberapa generasi. Jika bukan karena perintah Yue Nyingren, menurutmu, bagaimana mungkin dia keluar istana untuk menemui Lu Guogong saat ini? Maksudmu,
Dia ingin menggunakan pisau orang lain untuk membunuh. Memanfaatkan kesedihan Lu Guogong atas kematian putrinya untuk memaksanya bertindak nekat. Kenapa? Kami telah menjaga perbatasan selatan selama bertahun-tahun. Membunuh musuh tak terhitung. Dan memimpin pasukan untuk menyelamatkan ibu kota saat dalam bahaya. Kami setia pada Kekaisaran Dayu. Tapi Kaisar Anjing itu justru ingin membunuh kami. Di dunia ini, mana ada keadilan seperti ini? Fuli. Burung habis, busur disimpan, kelinci mati, anjing dibuang. Tidak. Di dunia ini memang seperti itu. Tidak. Sebagai bawahan. Sebagai pejabat istana. Yang paling ditakuti adalah prestasi melebihi atasan. Bukan seperti itu, ini pemikiran yang salah. Wang Ye, apakah Anda benar-benar menerima nasib ini? Kami setia pada Dayu. Mana kalah dengan Yu Wenyingren yang hanya bisa bicara di atas kertas itu. Dia tidak adil pada kami. Kenapa kami masih harus mematuhi aturan bangsawan dan bawahan? Di dunia ini, tidak hanya ada prinsip membunuh kuda setelah digunakan, tapi juga bangkit melawan, dan menciptakan era kejayaan yang disambut oleh banyak orang. Apa yang kamu katakan? Raja muda. Keinginan rakyat. Dukungan semua orang. Chuli pasti akan mengorbankan diri untukmu. Siap mati tanpa ragu. Diam. Fuli. Siapa yang mengajarimu? Berani mengatakan kata-kata yang menghasut dan bisa menghancurkan 9 generasi ini. Aku adalah rakyat Dayu. Sejak aku memegang pedang, aku sudah bersumpah. Seumur hidup pedangku tidak akan pernah mengarah ke negeriku. Tapi kamu tidak bisa hanya diam menunggu. Raja muda. Perang ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Ini adalah urusanku dengan Yue Nyingren. Tidak ada hubungannya dengan Yaner dan yang lain. Tidak seharusnya mereka terlibat. Malam ini kamu harus mengantar Yuan Chengan keluar dari istana. Kenapa? Karena darah yang mengalir di tubuhnya juga darah keluarga Yuan. Kalau nanti menikah, jangan menikah dengan orang yang hanya pandai belajar, tidak bisa melindungimu. Oh, juga jangan menikah dengan yang gajinya kecil. Raja muda bilang, yang tidak bisa membeli bedak dan baju. Juga jangan dinikahi. Apa ini? Ini. Baju dan gaun yang disiapkan untukmu. Untukku? Terima kasih. Jilan. Sampai di perbatasan selatan. Tentara Nanchuan akan menjemput kalian. Setelah situasi stabil.
Aku akan menjemputmu. Pemberontakan tentara Nanchuan harus dihukum mati. Chuli, kamu takut? Takut. Apa yang perlu ditakutkan? Raja muda, kamu tahu aku tidak pernah takut mati. Bodoh. Kalau kamu sudah punya orang yang ingin kamu lindungi, baru tahu apa itu takut. Jenderal Chu mau menghalangiku? Aku akan mengantarmu. Silancenger aku serahkan padamu. Bajingan berani. Hari ini aku akan penggal kepalamu, hancurkan tulang-tulangmu jadi abu. Untuk menghibur roh Yuer di surga. Piunil. Yener. Akhirnya kau datang juga. Yener. Apa yang kau lakukan? Buka gerbang istana. Tahukah kau akibatnya membuka gerbang istana? Suyan tentu tahu. Membuka gerbang istana berarti menyerah. Tapi setidaknya ini bisa beri kesempatan tentara Nanchuan di luar untuk bernapas. Sekarang Chuli tidak ada, pasukan Nanchuan tidak bisa ditarik. Tapi hanya perlu sebentar. Dengan kemampuan Yuan-Yuan, mau kabur atau mundur, pasti ada kesempatan baginya untuk selamat. Bagaimana jika aku tidak setuju? Paduka sedang sakit, saya yang urus urusan istana. Tenang saja. Cheng'er sudah dikawal keluar istana oleh pasukan Nanchuan. Tidak akan ada masalah. Setelah gerbang istana dibuka, apapun akibatnya, saya akan tetap menemani Paduka.
Yaner. Kau mau ancam aku pakai cenger? Saya tahu ini egois. Tapi saya tidak bisa lihat dia mati. Saya pernah hianati dia, sakiti dia. Bahkan sembarangan ganggu dia. Seret dia ke konflik kejam ini. Tapi selama dia masih hidup, dia bisa jaga negara, masih berguna. Suyan mengerti. Sejak masuk istana, hidup ini sudah tidak mungkin bersamanya. Saya juga tidak punya apa-apa lagi, hanya nyawa ini, untuk balas budi kakak ipar, dan arwah kakak di surga. Di saat hidup dan mati, saya tidak akan biarkan orang lain hadapi ini. Hanya mohon Paduka setuju. Biarkan dia hidup. Yaner. Kita sudah lama bersama. Ini pertama kalinya. Aku sadar kau ternyata sekeras ini. Ambil anggur dari ruang samping. Mari minum, anggap saja perpisahan terakhir. Mina Merak. Saya akan memerintahkan untuk membuka gerbang istana. Bagus. Terima kasih, Yang Mulia. Suyan. Seberapa besar cintamu padanya? Yang Mulia. Jika kamu benar-benar mencintainya, kamu harus membunuhku. Kamu tahu barang yang kamu kirim. Saya tidak pernah memeriksa racun. Arak ini kamu. Yaner. Biarkan saya egois sekali, oke? Yaner. Pada hari pemberontak Chen Wang dan Yu Wang menyerbu istana. Alasanmu bertahan, lebih dari sekadar surat minta tolong. Lebih tepatnya, adalah kepercayaanmu pada pria itu. Kamu pikir saat dia datang, semuanya akan aman. Tapi Yaner, kali ini, saya rasa tidak bisa memenuhi harapanmu.
Aiyuan. Yue Nyingren. Yaner, kamu sudah bangun. Yue Nyingren, kenapa? Dia menyelamatkanmu. Pada hari kota istana jatuh. Kalau bukan karena dia, kita sudah mati di tangan pemberontak. Tapi sekarang kamu malah bersekutu dengan pemberontak untuk membunuhnya. Yue Nyingren, apakah kamu gila? Adik yang baik hati. Dia adalah adikku. Dia menjingkar tataku. Dia adalah adikku, dia merayu wanitaku. Dia adalah adikku. Dia menghinaku di depan umum, dia adalah adikku. Sekarang dia memanfaatkan kaisar untuk memerintah para bangsawan. Yaner. Saya adalah kaisar. Juga manusia biasa. Kamu tahu tidak? Malam itu kenapa saya tidak masuk ke istana Suyang? Saya tahu. Yunyuan sangat mencintaimu. Dia mencintai tapi tidak bisa mendapatkan. Dia datang kemari untukmu. Kamu meminta dia melindungi kota istana. Izinkan dia tidur dengan lengan sebagai bantal. Kamu benar-benar gila. Aku salah. Aku tidak melindungimu dengan baik. Ini kesalahanku, tapi tidak apa-apa. Segera, Lu Guogong akan memenggal kepalanya. Dan aku akan mencincangnya menjadi potongan-potongan kecil. Untuk meminta maaf padamu. Jangan. Yue Nyingren. Semua ini adalah keinginanku sendiri. Aku yang berhutang padanya. Kamu tidak bisa membunuhnya, dia kembali. Untuk mempertahankan kerajaan Dayu, bukan untukku. Lagi pula, Lu Guogong itu licik dan penuh tipu muslihat. Bekerja sama dengannya seperti bermain api. Sekarang kerajaan belum stabil. Seluruh istana takut pada pasukan Nanchuan. Jika Yue Nyuan celaka, pasukan Nanchuan pasti akan memberontak. Kamu tidak bisa membunuhnya. Demi Dayu. Dia datang untuk merebut milikku. Dia datang untuk merebut Yaner dariku. Oh ya, Yane. Ketika aku masih menjadi putra mahkota, aku sudah menyukaimu. Tapi saat itu aku masih lemah. Bagaimana mungkin aku menikahi seorang gadis biasa? Jadi aku menikahi Waner. Untuk menarik dukungan Susiang. Tapi itu masih jauh dari cukup. Hanya mengandalkan Susiang. Aku tidak mungkin menang dalam perebutan tahta. Dalam kebuntuan antara beberapa pihak. Lu Guogong menemukanku. Dia memberitahuku. Dia bisa membantuku naik ke tahta kekaisaran. Tapi hanya dengan satu syarat, yaitu setelah aku naik tahta. Aku harus menikahi putrinya sebagai permaisuri. Sepertinya Yang Mulia bersedia menerima bantuan dari Lu Guogong. Katakanlah,
Apa syaratnya? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Lu Guogong memiliki seorang putri yang sangat mencintai Yang Mulia. Jika Yang Mulia bersedia menikahi putri Guogong, kerjasama ini akan berjalan lancar. Apakah Lu Guogong sudah pikun? Aku sudah menikah. Mendengar istri pertama Yang Mulia, Xuan, sudah lama sakit. Jika dia meninggal di rumah karena sakit yang lama, itu seharusnya normal, bukan? Seharusnya itu juga normal. Yang Mulia sangat cerdas, pasti bisa mengerti maksud saya. Xuan adalah istri sah saya. Dia selalu setia kepada saya, bersama dalam suka dan duka. Tidak pernah melakukan kesalahan. Saya sama sekali tidak mungkin menyakitinya. Yang Mulia, tanggung jawab sesaat dan kekuasaan seumur hidup. Yang mana yang lebih penting, Yang Mulia pasti bisa menimbangnya. Jika Yang Mulia bersikeras seperti ini, saya khawatir ini tidak akan berakhir dengan baik. Yang Mulia harus tahu bahwa orang yang ingin sukses besar harus menghindari sifat lemah lembut. Jika Yang Mulia bahkan tidak bisa mempertahankan kerajaan, bagaimana bisa mempertahankan istri pertama? Bagaimana bisa mempertahankan Yang Mulia kecil yang masih muda? Menunggu kabar baik dari Yang Mulia. Waner tahu rencana saya. Dia mengerti pilihan saya. Dia mencintai saya. Pada akhirnya, saya memang telah mengkhianatinya. Jadi, kakak saya mati karena keegesan dan kepalsuanmu. Yue Yingren, kamu yang membunuhnya. Saya tidak. Waner mencintai saya. Dia mati secara sukarela untuk saya, dan saya juga memperlakukannya dengan baik. Saya menguburkannya dengan upacara ratu, seluruh kota berkabung dan berdoa. Bahkan Waner. Dia tidak akan menyesal sedikit pun. Kakak saya mencintaimu sepenuh hati. Dia melakukan segalanya untukmu. Sampai saat dia meninggal. Dia bahkan tidak berani mengharapkan cintamu. Hanya memikirkan bagaimana memperkuat kerajaanmu. Dan kamu? Kamu memanfaatkan cintanya padamu. Menggunakan nyawanya untuk ambisimu. Yue Yingren. Kamu benar-benar gila. Saya memang gila. Untukmu. Saya bisa melakukan apa saja. Untuk saya. Kamu hanya mementingkan ambisimu sendiri. Tidak, Yaner. Janji 5 tahun. Saya tidak baru mengetahuinya 2 hari yang lalu. Apa maksudmu? Saya tahu kamu akhirnya akan pergi. Kamu akan mencari kekasih mudamu. Tapi saya... Apakah benar-benar harus melepaskanmu? Kerajaan dalam kekacauan, pemberontak menyerang kota. Raja Nanchuan marah demi kecantikan. Aku mengirim surat minta tolong kepada Raja Nanchuan. Tapi jika 8.000 pasukan tidak bisa mempertahankan istana. Jangan salahkan aku jika aku menghabisi 9 keluarganya. Satu-satunya pilihan adalah bagaimana dan untuk siapa kita mati. Jadi, kamu tahu dia akan datang. Semua ini sudah kamu rencanakan, bukan? Raja Nanchuan sudah lama mengincar tahtaku.
Untuk merebut kekuasaan, dia membunuh raja dengan pedang. Tapi aku sudah bersiap-siap. Bersama dengan Adipati Lu, kami menangkapnya, mencabut kekuasaannya, dan membunuh Raja Nanchuan di medan perang. Barulah krisis perebutan tahta ini bisa diatasi. Yener, bagaimana menurutmu permainanku ini? Raja Nanchuan di selatan memiliki pasukan yang kuat. Aku memanfaatkan angin ini untuk menariknya datang. Menghabisi mereka sekaligus, memutuskan harapanmu, dan menghilangkan ancaman ini. Bisa dibilang dua keuntungan sekaligus. Kamu demi kepentingan pribadimu. Tidak peduli nyawa rakyat dan prajurit. Yue Nyingren, kamu benar-benar menjijikan. Menjijikan. Semua yang aku lakukan ini adalah untukmu. Jika ada hutang nyawa ini, aku punya bagian, kamu juga tidak bisa lepas. Yaner, aku mencintaimu. Kamu benar-benar gila, lepaskan aku. Kamu adalah wanitaku. Kamu adalah satu-satunya ratu yang mulia di Dayu. Lepaskan aku. Kamu mau kemana? Kamu mau mencari Yuanyuanmu? Seumur hidupmu kamu hanya bisa berada di sampingku. Kamu adalah wanitaku. Kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan bersamamu. Baik. Yener. Kamu tidak takut mati. Tapi kamu juga tidak takut Yuanyuan mati? Yue Nyingren, apa yang ingin kamu lakukan? Aku berdiri di hadapanmu. Di hatimu masih memikirkan dia. Bahkan jika aku berdiri di hadapanmu, kamu masih memikirkan dia. 5 tahun. Aku telah memberikan segala yang terbaik di dunia ini untukmu. Yue Nyingren, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku selalu menghormati keinginanmu dan tidak pernah memaksamu. Namun, di hatimu hanya ada dia. Hanya Yuanyuan yang telah menyiksamu dengan berbagai cara. Kenapa? 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 Jangan. Yener. Bantu aku sekali lagi, untuk yang terakhir kalinya. Ayuan, kamu ternyata masih hidup. Sebaiknya kamu lihat dekrit yang telah aku siapkan untukmu. Kamu tidak ingin melihatnya? Jika Ayuan tidak ingin melihatnya, aku akan membacakannya untukmu sendiri. Dengan mandat langit, Kaisar memerintahkan. Hanzhou Nanchuan, Yuanyuan, baru-baru ini telah berhasil meredakan pemberontakan di ibu kota.
sebenarnya layak mendapat pujian. Namun anak ini memiliki ambisi serigala, serakah dan sombong. Memimpin pasukan Nanchuan mengepung kota selama berhari-hari. Merebut permaisuri negara. Menghina hukum. Oleh karena itu, gelar Pangeran Nanchuan Yunyuan dicabut. Kekuasaan militer ditarik kembali dan dikurung di Istana Jingcheng. Menunggu keputusan lebih lanjut. Pangeran Nanchuan. Tidak. Penjahat Yuan. Masih tidak mau berlutut? Terima dekrit dan ucapkan terima kasih. Yunyuan, apa maksudmu? Apakah kamu ingin melawan dekrit ini? Menurutku, ini sudah sangat jelas. Yuan, baru saja kamu dikepung oleh Lu Guogong. Energimu sudah habis. Untukmu yang sekarang, bisakah kamu lolos dari kepungan ini? Dengan selamat? Kamu pikir aku pernah berpikir untuk melarikan diri? Yuan, apakah kamu ingin mengukuhkan tuduhan pengkhianatan ini? Kamu tahu aku tidak akan mengkhianati Dayu. Apalagi merebut kekuasaan. Jika kamu ingin aku mati, bisa saja memberikan secangkir anggur beracun. Atau memerintahkan anak buahmu untuk melepaskan panah, tapi kamu masih belum bertindak. Bahkan rela membiarkan pemberontak menyerang kota sebagai papan catur untuk memancingku masuk. Mengadu domba Lukuo. Kepung dan bunuh aku. Kamu ingin aku mati tanpa jejak. Tidak ada hubungan denganmu, sekarang aku sudah mengepung kota. Sekarang kamu terus memprovokasi dan memaksa. Hanya ingin memicu perang lagi. Bisa dengan alasan yang sah menghilangkan. Jika kamu masih mau mengurus jenazahku, mungkin bisa mendapatkan nama raja yang bijaksana dan terkenal di dunia. Yue Nyingren. Kerajaan Dayu ini jatuh ke tanganmu. Benar-benar sudah sampai akhir. Baiklah. Yuan, kamu sudah mengerti, lalu apa? Sekarang panggung ini sudah siap. Drama ini, mau kamu mainkan atau tidak? Kamu tetap harus memainkannya. Bagaimana jika aku tidak mau? Yunyuan, hadiah utama yang aku siapkan untukmu. Kamu pasti akan menyukainya. Apa yang ingin kamu lakukan? Yaner. Sepertinya Ayuan sangat puas. Yaner.
Maaf, kali ini aku yang menyeretmu. Dulu ketika aku menerima surat yang tidak dihentikan. Aku sudah menebak akhir ini. Hanya saja aku ingin melihatmu. Maka aku datang. Sebenarnya, selama 5 tahun ini aku selalu mengirim mata-mata ke selatan untuk menyelidiki kabarmu. Setiap kali kamu bertempur dengan darah, hatiku selalu takut dan lega. Setiap kali kamu berangkat perang, aku selalu khawatir apakah kamu aman. Tapi untungnya, kamu akhirnya menjadi orang yang ingin kamu jadikan sejak muda. Dewa perang yang membela negara. Kamu akhirnya membuatku tenang. Aku tahu. Aku selalu tahu. Tapi sebenarnya tidak begitu tenang. Kata-kata impeachment di istana sulit didengar. Sejak dulu, orang yang terlalu berjasa selalu tidak berakhir baik. Aku menulis surat untukmu. Tapi aku tidak tahu bagaimana menandatanganinya. Tapi jika tidak menandatanganinya, kamu pasti akan merasa aku memerintahmu dari atas. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi kalau menggunakan Suyan, aku sudah masuk ke istana. Bagaimana bisa menggunakan nama kecilku untuk berkirim surat denganmu? Hanya membuatmu berpikir lebih banyak. Tapi kalau tidak menulis apa-apa, kamu pasti bahkan tidak akan membacanya, kan? Akhirnya surat-surat itu tidak dikirim. Tapi akhirnya aku tetap menyusahkanmu. Kamu tahu tidak betapa aku mengagumimu? Kenapa kamu tidak pernah bertanya padaku? Kamu selalu hanya bilang, Suyan, kamu tahu tidak betapa aku menyukaimu? Sekarang bilang juga tidak terlambat. Betapa aku mengagumimu mungkin. Yuan. Di kehidupan selanjutnya, meskipun kamu tidak mau, aku akan tetap memaksamu untuk menikahiku. Baik. Raja Nanchuan, Yunyuan, memegang kekuasaan militer dan merebut kekuasaan, dihukum mati di tempat. Hana. Yaner. Kamu takut? Asalkan kamu di sampingku. Tidak takut.
Ingatlah penyelamatmu, aku akan kembali untuk menagihnya. Di kehidupan ini, aku hanya akan menikahinya. Selanjutnya, tidak boleh ada pria lain lagi. Kamu hanya punya sedikit kesabaran padaku? Aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Aku tidak ingin suratku menjadi tanda kematianmu. Yennefer, akhirnya kamu mau menemuiku. Kamu datang. Yennefer, kamu sudah mengerti? Sampai sekarang, apa gunanya Baginda mengatakan ini? Yennefer, dia sudah mati. Semua ini sudah berakhir. Ya, akhirnya semuanya akan berakhir. Yennefer, aku berjanji akan merawatmu dengan baik. Aku akan memberikan yang terbaik di dunia ini padamu. Akan membawamu melihat keindahan alam. Mulai sekarang, aku tidak akan pergi kemana-mana. Yennefer, kamu serius? Di bawah langit ini, semua adalah milik raja. Mulai sekarang, yang bisa Yennefer andalkan hanyalah Yang Mulia. Yennefer, aku berjanji padamu. Hanya ada satu ratu di Istana Dayu. Sepanjang hidupku, hanya kamu yang kucintai. Yennefer, ini adalah Yang Mulia, saat kita menikah, kita belum sempat minum anggur pernikahan. Yue Ningren, minumlah anggur ini. Mulai sekarang, kita mulai lagi dari awal. baik. Yennefer, akhirnya kamu menerimaku. Baik. Aku berjanji padamu. Kita mulai lagi dari awal. Jika kamu benar-benar mencintainya, kamu harus membunuhku. Kamu tahu apa yang kamu kirimkan? Aku tidak pernah memeriksa racunnya.
Yaner. Kakakmu pasti sangat kesakitan saat itu. Jika waktu bisa berputar kembali, aku lebih memilih tidak bertemu, tidak mengenang, tidak mencintai, dan tidak berutang. Hanya berharap kamu selamat selamanya. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah takut mati. Hanya takut setelah aku pergi. Tidak ada lagi yang akan melindungimu sepertiku.